Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di tengah gelapnya Sumatera kita masih bisa berkumpul di Masjid Nurul Fajar melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram yang malam hari ini sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana hukum membasuh tangan sampai ke siku di hadis yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang hatinya hidup di tengah hati-hati manusia sudah mulai kurang peka dengan kehidupan dan kebenaran yang akan menggiring mereka selamat sampai akhirat nanti insyaallah. Baik, Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kita lanjut membaca hadis yang ke-46 di saya. Sebagian kitab 45. Sekali lagi tidak ada masalah beda nomor, yang penting hadisnya kita baca berkesinambungan. Wa bihi ila qala wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir bin Abdullah aidan qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adara al-ma'a ala mirfaqaihi akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Diriwayatkan melalui jalur sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berwudu itu air dipastikan sampai kepada kedua siku beliau, sehingga Nabi itu membasuhkan air kepada kedua siku beliau. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Daraqutni dengan sanad yang dhaif. Kemudian Imam Baihaqi juga menyampaikan hadis yang sama tapi tetap isnadnya sama dengan Imam Daraqutni. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang semakna dengan ini, yaitu hadis sahabat Abu Hurairah annahu tawadda'a hatta ashra'a fil 'adad wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, akhrajahu Muslim. Wa haditsu Jabir asrah fil muwazabah. Jadi ada hadis lain yang semakna dengan itu, yaitu hadis yang kita baca tentang umat Nabi akan datang ghurratul muhajjalin saat kiamat nanti. Ada belang di badan bekas wudu. Bahwa sahabat Abu Hurairah cerita saat beliau berwudu, beliau basuh tangan itu sampai ke lengan beliau, bahkan sampai kepada maaf ketiak beliau. Kemudian beliau komen, beginilah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa redaksi yang keduanya menunjukkan Rasul kalau berwudu termasuk dibasuh kedua sikunya. Karena perdebatan ulama itu adalah apakah siku ini termasuk dibasuh atau sebelum siku? Saya ulang, apakah termasuk siku ini yang dibasuh atau sebelum siku ke ujung jari kita? Itu perdebatan ulama. Mayoritas mengatakan bahwa siku termasuk bagian yang disuruh basuh. Kata sebagian enggak, hanya sebelum siku saja, siku tidak termasuk. Nanti kita tengok argumennya. Hadis ini kata para ulama, yadullul hadis ala muwazabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala idkhal al-mirfaqaini fi ghasl al-yadaini. Wa dzalika dalilul wujub. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa membasuh dengan menyertakan kedua siku. Karena selalu membasuh menyertakan kedua siku, ini berarti wajib kita lakukan. So Rasul nyaris tak pernah meninggalkan, selalu dibasuh dua siku beliau. Kemudian waqad dha'afahu al-muhadditsun ma'an al-hukmi mujma' alaih. Hadis itu dianggap dhaif oleh para ulama hadis
Padahal masalah ini ijma'. Fakana dalilan ala ghayati diqqatihim wa taharrihim. Ini menunjukkan bahwa para ulama hadis itu sangat detail dalam mengkaji sebuah masalah dan mereka berusaha agar mendapati kebenaran dalam mengkaji setiap masalah ilmiah. Artinya, para ulama hadis memandang hadis ini dhaif, redaksi Jabir, tetapi memandang hukumnya sepakat bahwa siku masuk dalam wudu. Semestinya yang disepakati bukan hadis dhaif, dalilnya bukan hadis dhaif. Semestinya yang menjadi sepakatan ulama itu adalah hadis-hadis yang kuat argumentasinya, yang kuat untuk jadi landasan dalam berargumentasi. Tapi ini hadis dhaif tetap dijadikan ulama sebagai pijakan untuk ijma', konsensus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam Al-Qur'an dikatakan disuruh basuh itu waghsilu aydiyakum ilal marafiq, yang jadi masalah bagi ulama itu, bagi para ulama itu makna ila ini. Apakah sampai kepada siku juga atau sebelum siku? Ini kan menunjukkan dari satu batas kepada batas berikutnya. Apakah tangan itu jika batas ini siku, seluruh ini yang mesti dibasuh, atau sebelum siku ini? Siku tak termasuk. Berasal dari perbedaan menanggapi makna daripada huruf ila. Maka sebagian ulama mengatakan ila ini maknanya ma'a. Sehingga ketika dikatakan ma'a, yang dibasuh itu sekaligus dengan sikunya. Bukan hanya sebelum siku, tapi sekaligus sikunya yang dibasuh. Itu Bapak Ibu, perbedaan mereka dalam memahami ayat Quran, dalam mendefinitifkan yang mana satu makna yang diinginkan oleh Quran. Kok bisa beda? Karena Allah yang berfirman dan kita tidak tahu maksud Allah. Tugas kita cuma menggali yang mana satu kemungkinan maksud dari Allah yang dia ilmiah untuk disimpulkan. Sehingga dikajilah bagaimana ayat Quran yang lain menjelaskan, bagaimana hadis Nabi yang lain menjelaskan, bagaimana segi redaksi menurut pemahaman orang Arab, bagaimana dengan pemakaian dalam berkomunikasi yang umum, sehingga makna ini akan dipahami sesuai dengan makna yang sepatutnya dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan mereka pada menggunakan ila ini apa maksudnya. Baik, saya kira ini tidak terlalu runcing dan terlalu rumit untuk didiskusikan. Hanya perbedaan mereka apakah siku termasuk wajib dibasuh atau tidak. Kita mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama menjadikan siku bagian yang juga mesti dibasuh sama dengan anggota tangan yang lain. Hadis yang kedua tentang baca bismillah dalam berwudu. Saat kita mulai wudu, baca bismillah dulu, baru basuh tangan, baru kumur-kumur, baru masukkan air ke hidung, baru selanjutnya. Wa bi ilai qal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis diriwayatkan dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak dianggap berwudu siapa saja orang yang tidak menyebut nama Allah ketika akan memulai wudu. Maknanya kalau tak baca bismillah sebelum wudu sama macam tak berwudu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bisnadin dhaif. Ditakhrij hadisnya oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid. Imam Tirmizi punya riwayat yang lain dari jalur sahabat Sa'id bin Zaid. Tadi sahabat Abu Hurairah.
wal Ibni Majah anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhuma wa nahwahu. Dan Imam Ibnu Majah itu punya jalur daripada Imam Tirmizi dan dari sahabat Abu Sa'id yang disebutkan oleh Imam At-Tirmizi. Wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Imam Ahmad mengatakan hadis ini tak bisa jadi argumen untuk apapun. Bahwa hadis baca bismillah sebelum wudu itu hadisnya enggak kuat. Hadisnya enggak bisa jadi argumen, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, dari segi sanad hadis, hadis Abu Hurairah menyebutkan dianjurkan untuk baca bismillah sebelum berwudu. Dan redaksinya sama dengan hadis yang lain, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak dianggap salat kalau orang tak berwudu, dan tak dianggap berwudu kalau orang tak baca bismillah. Kemudian riwayat yang lain, Imam Al-Hakim misalnya mengatakan fi isnadi an Ya'qub bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah wa dzakara hadits thumma qala hadis sahihul isnad wa lam yukhrijah wa qala ihtajja Muslim bi Ya'qub bin Abi Salamah al-Majishun wasmu Abi Salamah dinar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga ditakhrij oleh Imam Hakim, dan kata beliau tentang sanadnya berasal dari jalur Ya'qub bin Abi Salamah dari ayahnya yaitu Abu Salamah dari jalur sahabat Abu Hurairah. Lalu dibacakan hadis. Setelah dibacakan hadis seperti yang kita baca di atas pertama tadi, kata beliau hadisun sahih al-isnad, hadis ini sahih sanadnya, walam yukhrijahu, tetapi keduanya tak menyampaikan hadis ini, tidak mentakhrij hadis ini. Wa qad ihtajja Muslim bi Ya'qub bin Abi Salamah al-Majishun, beliau kemudian berhujjah bahwa Muslim berhujjah bahwa Ya'qub bin Abi Salamah al-Majishun, nama Abu Salamah itu Dinar. Jadi di antara perawi hadis namanya Dinar, tapi bukan ayah saya. Wa hadza tawahhum minal Hakim wal haditsu ghairu sahih sanad. Kata para ulama lain, Imam Hakim itu cuma mengklaim hadis itu sahih, padahal kata imam-imam yang lain sahih, sanadnya tidak sahih. Sehingga kata Imam Ibnu Daqiqil 'Id, huwa intiqal dhihni min Ya'qub bin Salamah ila Ya'qub bin Abi Salamah. Jadi Imam Hakim ini mengira bahwa jalur hadis berasal dari Ya'qub bin Abi Salamah, padahal sebenarnya dari Ya'qub bin Salamah. Jadi ada dua, Pak. Ya'qub bin Salamah, yang kedua Ya'qub bin Abi Salamah. Itu beda dua orang. Dan sanad ini adalah sanad dhaif kalau dari jalur Ya'qub bin Abi Salamah. Sementara Imam Hakim menganggap Ya'qub bin Salamah. Jadi dua orang berbeda, Pak. Kata Imam Hakim, Ya'qub bin Salamah perawi hadis. Kata yang satu lagi, Ya'qub bin Abi Salamah. Sehingga kalau jalur Ya'qub bin Abi Salamah ini dhaif, kalau jalur ini sahih. Imam Hakim beliau tak bisa membedakan, sehingga terjadilah yang mestinya dhaif dianggapnya sahih. Sama dengan berita, misal saya bicara, kalau Pak Mul yang cerita tentang saya itu sahih itu. Kenapa? Sering jumpa kok. Tapi kalau Yoga yang cerita tentang saya itu bisa diragui. Kenapa? Jumpa aja jarang, komunikasinya jarang. Saya bicara aja kadang-kadang dia menyampaikan ke orang lain itu nggak nyambung. Itu contoh gitu. Sehingga Imam Hakim meriwayatkan hadis, mendapatkan dari hadis jalurnya jalur Yoga.
tapi menganggap jalurnya Pak Mul. Begitu detailnya ulama hadis, Pak. Jadi tidak selamanya jalur hadis dari saya itu dhaif, tapi bisa dhaif bila jalurnya yoga, tidak dhaif bila jalurnya Pak Mul. Ulama hadis gitu, Pak. Makanya kadang-kadang ada periode hadis itu orang yang sumber hadis sama, tapi ketika jalurnya beda, di sini sahih, jalur yang lain dhaif. Kenapa? Karena setiap periode hadis punya problem masing-masing. Ada yang hadisnya sahih karena hafalan kuat, kemudian memang orangnya diakui oleh para ulama sebagai orang yang jujur. Tapi ada yang di jalur awalnya sahih, pelanjut berikutnya hafalannya lemah. Ulama sahabat mungkin ajak tantuk kepalanya, atau terlalu banyak makan micin gitu orang sekarang itu. Sehingga yang lain jalurnya benar, valid. Yang satu lagi memang berjumpa, memang belajar, tapi ada masalah pada ingatan dia. Maka ilmu begini rumit kalau orang awam pelajari. Sehingga jalur tentang istilah-istilah dalam masalah hadis, tentang kredibilitas orang periwayat hadis, penilaian ulama dia bisa terima riwayatnya atau tidak, itu cukup kajian para akademisi saja. Kalau disampaikan ke orang awam, makin rumit, makin pusing orang awam. Jangan-jangan baca hadis saja, apa tadi cara baca itu Ustaz? Orang bertanya cara baca baru. Kita sudah membahas hal yang sangat rumit bagi orang awam. Saya tadi cuma menyampaikan agar Bapak Ibu punya gambaran, ternyata ulama hadis sangat teliti dan sangat mendalam dalam membahas sebuah jalur sanad ketika menceritakan hadis. Nih, coba kita Imam Bukhari. Qala al-Bukhari la yu'rafu lahu sama' min abihi wala li abihi min Abi Hurairah. Kenapa tidak dianggap sahih hadis dari jalur Ya'qub bin Salamah tadi? Karena kata Imam Bukhari tidak pernah ada ceritanya dia atau bapaknya meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Tapi kalau Ya'qub bin Abi Salamah ada. Gitu. Jadi kayak sekarang Yoga nggak pernah belajar dengan saya. Sehingga kalau dia cerita bahwa dengar dari saya, itu nggak valid. Kenapa? Orang kenalnya nggak pernah jumpa saya kok, nggak pernah ngaji dengan saya kok. Gitu, Pak. Jadi keterangan para ulama hadis itu sangat detail, teliti dan jelimet dalam masalah bagaimana menghukumi hadis. Kita syukurnya hadis tinggal diamalkan. Ini boleh diamalkan atau tidak? Tak serumit itu pengkajian kita. Baik, saya balik kepada hal utama yang perlu kita kaji dalam hadis ini. Poin pertama, hadis ini menganjurkan untuk baca bismillah sebelum berwudu. Berdasarkan redaksi hadis, la wudu'a, tidak sah wudu kalau tak baca bismillah. Maka kata sebagian ulama ini bermakna wajib dibaca bismillah. Seperti yang dijadikan argumen oleh mazhab Zahiriyah, mazhab Imam Ahmad dan sebagai riwayat, dan orang-orang sepakat dengan mereka. Sehingga tidak sah wudu kalau seandainya orang baca bismillahnya meskipun lupa. Mesti diulang balik. Sebab wajib. Maka mesti dibaca. Kata jumhur, enggak, itu sunnah. Nah, Imam Ahmad dalam pendapat yang kuat mengatakan sunnah juga. Wa qalu innal haditha la yasluhu li itsbatil fardiyah li'annahu mufassarun bi nafyi kamalil wudu' la haqiqatah. Hadis itu tak bisa dijadikan argumen sebagai hukum wajib. Kenapa? Hadis itu bisa ditafsirkan bahwa yang tidak dianggap wudu itu tak sempurna wudu, bukan tak dianggap sama sekali wudunya. La wudu'a bukan tak berwudu, tapi tak sempurna wudu. Sehingga kalau ada orang tak baca bismillah, tak sempurna wudu dia kalau tak baca bismillah. Kan berbeda. Kalau tak dianggap berwudu kalau tak baca bismillah. Yang kedua, tak sempurna wudu kalau tak baca bismillah. Jumhur ulama menganggap tak sempurna wudu kalau orang tak memulai dengan membaca bismillah.
Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, masalahnya berbeda mereka itu karena faktor ilmiah. Ada argumentasi yang mereka pertahankan masing-masing. Bahwa makna la salata itu apakah tak sah salat atau tak sempurna salat? Kan ada hadis Nabi, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap salat orang yang rumah dekat masjid kecuali di masjid. Bermakna kalau ada kita yang rumahnya dekat dengan Nurul Fajar, salatnya kalau di rumah nggak sah salat dia. Tapi kata ulama yang lain bukan begitu maknanya. Ini maksudnya adalah tak sempurna salat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Itu dua hal yang berbeda. Tidak sah salat satu, yang kedua tak sempurna salat seseorang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Saya tulislah agar Bapak Ibu bisa menilai apa perbedaan dua istilah tadi itu atau dua pengungkapan tadi itu. Kalimatnya sama, la solata. Yang kedua, la wudu'a. Apa maknanya? Dua pemahaman di situ. Satu, tidak sah solat. Yang satu lagi, tidak sempurna solat. Ini tidak sah wudu. Yang kedua, tidak sempurna wudu. Redaksi 1, 2 ini sama atau beda? Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Sama atau beda? Beda, Pak. Yang pertama, itu tak dianggap sama sekali ibadah kita. Yang kedua, dianggap tapi tak sempurna. Sama dengan wuduk tadi, tak dianggap sama sekali kalau dianggap tak sah. Tapi kalau tak sempurna, wuduk itu dianggap cuma tidak dengan cara terbaik. Ini perbedaannya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan ini bukan karena yang satu memakai hadis, yang lain tak pakai hadis. Hadisnya sama. Cuma dalam memahami maksud hadis, ada yang mengambil cara memahami poin satu, tidak sah salat. Yang kedua, tidak sempurna salat. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang tinggal dekat masjid, salatnya di rumah, lalu dianggap tidak sah, berarti dia selama salat di rumah, tak pernah dianggap salat oleh agama. Mesti diulang lagi salat tadi. Tapi kalau poin kedua, setiap orang yang rumah dekat masjid, kalau dia tak salat di masjid, salatnya dianggap oleh syariat. Meskipun pahalanya tak sebanyak, tak sesempurna orang yang sholat dalam masjid. Efeknya situ Bapak Ibu. Jadi dianggap atau tidak itu punya pengaruh. Sah dan tidak itu punya pengaruh. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan bahwa para ulama kita beda pendapat adalah dalam memahami maksud ayat Quran dan hadis Nabi. Bukan berbeda, yang satu mengambil hadis, yang lain tak mengambil hadis. Sama mengambil Quran, sama mengambil hadis, tapi menyimpulkan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, mereka tak sama. Karena tak bisa dikonfirmasi langsung. Rasul yang benar, cara memahami nomor satu, tidak sah salat, atau tidak sempurna salat, nggak bisa dikonfirmasi kepada Rasul. Ada yang bisa konfirmasi? Tak bisa. Maka setiap orang, dia boleh menyimpulkan dengan cara yang pertama, yang kedua boleh cara kedua. Mana yang pasti benar, tak ada yang bisa memastikan. Yang cara kedua tidak sempurna salat, ini bisa diakomodir. Yang satu juga bisa diakomodir, karena melihat berapa kejadian di zaman Rasul. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, itulah hakikat perbedaan di antara ulama. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, baik. Jadi bismillah itu dianjurkan di awal, bukan di akhir. Bagaimana kalau sudah agak ke akhir baru ingat? Nah, itulah yang kita dapat di hadis yang lain,
Jika kita sudah makan atau melakukan berbagai perbuatan, bismillahnya ingat belakangan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dibaca itu lagi, Pak. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalau mau memulai wudhu, baca bismillah. Cukup, Pak. Pertanyaannya apa, benar? Oh, baik. Niatnya apa? Baik. Sebelum saya ke Pak Endang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita buka buku fikih, baca bismillah yang sempurna itu kata Imam Nawawi dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal baca bismillah. Jadi dua, cara yang sempurna dan cara paling minimal. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Cara minimal bismillah saja. Dan itu berlaku untuk semuanya, baik ketika wudhu, ketika mandi, ketika makan, atau perbuatan yang lain yang dianjurkan diawali dengan membaca bismillah. Gitu, Pak. Lalu ketika kita wudhu, niatnya bagaimana? Tadi kita membahas baca bismillah sebagai sunnah daripada wudhu menurut jumhur ulama. Sekarang niat wudhu bagaimana? Niat wudhu itu, Pak, ada mesti pertama kita berniat menyengaja melakukan ibadah ini untuk menggugurkan kewajiban atau menjalankan syariat. Yang kedua, ketika kita berwudhu ini mesti dilakukan bersamaan dengan awal membasuh anggota wudhu kita. Yang ketiga, mesti diikrarkan di hati kita bahwa kita berwudhu. Yang keempat, mesti disebutkan fardhan lillahi ta'ala, bahwa wudhu ini mengerjakan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan ulama kita ketika berwudhu niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Gitu, Mandang. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Tapi di hati mesti diniatkan bersamaan dengan basuh muka. Saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Gitu, Pak. Mau pakai bahasa Arab ikrar di hatinya atau bahasa Indonesia, silahkan. Bahasa kampung boleh, Pak. Tapi mesti dimaksudkan ketika kita menggunakan air tadi, berwudu menghilangkan hadas kecil fardhan lillahi ta'ala. Cukup, Pak.